Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang ketergantungan antar ruang dalam konsep ekonomi. Yang terhormat, Bapak Maulana Hasan selaku guru bidang studi ilmu pengetahuan sosial di Sekolah SMP Islam Darul Mukminin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketergantungan antar ruang dalam konsep ekonomi. Ada 4 aspek, yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, kewirausahaan, dan pemanfaatan modal. Salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi ialah sandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farden Satriadi Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Kegiatan produksi adalah suatu rangkaian kegiatan di mana membuat sebuah barang atau melahirkan nilai produk. Aktivitas ini dilakukan dalam sebuah bisnis, yakni agar bisa mendapatkan sebuah profit atau keuntungan. Perkenalkan, nama saya Denis Saputra Anggrayasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi dilakukan sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Fungsi distribusi. Fungsi dari proses distribusi adalah untuk menyalurkan produk dari produsen kepada konsumen. Lebih detail, terdapat 6 fungsi pokok penyaluran ini, mulai dari pengangkutan, penjualan, pembelian, penyimpanan, pembakuan, standar kualitas barang, serta penanggung risiko. Ini dengan saya, Metalia Putri, akan menjelaskan tentang konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung, orang yang menjalankan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Konsumen adalah pemakai barang dan atau jasa. Sementara itu, etika konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memperhatikan prioritas kebutuhan, mengkonsumsi produk halal, memperhatikan kualitas konsumsi atau halal lagi baik, mengutamakan nilai masalah serta kesederhanaan atau tidak israf. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, atau jasa. Harga berfungsi sebagai sebuah mekanisme ekonomi dengan memakai penawaran yang bisa didistribusikan di antara pelanggan di pasar. Hal itu juga bertindak sebagai indikator tentang sejauh mana penawaran diminta dan sejauh mana hal itu disediakan atau tersedia. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang pasar. Pasar adalah institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang, barang, dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Fungsi dari pasar ada 3. Yang paling utama yakni distribusi, pembentuk harga, dan serta promosi. Tujuan dari pasar juga mempunyai tujuan yang sangat penting, yaitu membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan memudahkan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan serta membantu menyediakan segala macam barang dan jasa. Sekian penjelasan kami dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.